Istri kedua sang penguasa, episode 7. Aku seistimewa itu? Aurora mengerjapkan matanya saat cahaya mentari mencoba masuk di sela-sela gorden putih yang ada di kamar itu. Aurora merasakan beban di perutnya. Saat matanya melihat, ia sempat kaget karena melihat seorang pria yang tidur di sampingnya seraya memeluknya. Hampir saja ia berteriak, namun untung saja otaknya bekerja cepat, sehingga ia tak membangunkan suami tampannya, yang masih saja itu kerennya. Tidur aja keren, gumam Aurora pelan. Tiba-tiba saja ia bersemu merah saat mengingat kejadian semalam, di mana suaminya mengambil ciuman pertamanya. Baru ciuman saja aku sudah takut. Gimana nanti kalau dia meminta haknya? Batin Aurora seraya memegang bibirnya. Kembali lagi, Aurora melihat pria yang sudah menjadi suaminya itu. Ia meletakkan kepalanya di lengan sang suami sebagai bantal. Alis lebat yang terbentuk dengan baik, bulu mata panjang, hidung mancung, rahang yang tegas yang dipenuhi dengan bulu halus. Sempurna. Lirih Aurora. Apa kau sudah puas memandangku? Suara serak itu mengagetkan Aurora. Wanita itu gelagapan. Ia tak tahu harus bilang apa hingga membuat Al tertawa. Aku mau mandi. Tanpa berpikir panjang, Aurora lari terbirit-birit menuju kamar mandi. Ia mengunci kamar mandi itu lalu memegang dadanya yang berdebar, seraya bersandar di pintu kamar mandi itu. Ya Allah, aku ketahuan mengaguminya. Ini sungguh memalukan. Aurora bergegas mandi agar ia bisa menyiapkan sarapan untuk sang suami. Sementara Al masih berada di atas tempat tidur, memandang pintu kamar mandi. Sepertinya aku akan awet muda jika selalu bersama istri keduaku itu. Sangat berbeda jika aku bersama dengan Jenny. Al mendengus frustasi. Ia lalu mengambil benda pipihnya untuk menghubungi istri pertamanya yang sudah 2 hari tak ada kabarnya. Namun nihil. Nomor ponsel istrinya sedang berada di luar jangkauan. Apa sesibuk itu, sampai-sampai tak ada waktu untuk menghubungiku? Geram Al. Pria itu melemparkan ponselnya, lalu berjalan menuju balkon yang terdapat di kamar itu. Menghirup udara segar, seraya menunggu sang istri selesai mandi. Setelah Aurora selesai mandi, kini bergantian Al yang masuk. Aurora mengerutkan keningnya saat melihat aura dingin suaminya. Kenapa tiba-tiba dia begitu dingin? Apa aku berbuat salah? Ucap Aurora bingung. Aurora meletakkan secangkir kopi di meja yang berada dalam kamarnya. Setelah tadi, ia menyiapkan pakaian suaminya untuk bekerja, dan Aurora memutuskan untuk ke dapur. Apa dia belum selesai mandi? Ucap Aurora saat tak melihat sang suami di kamarnya. Namun ia tak ambil pusing. Ia kembali ke dapur untuk membuat sarapan. Tuan, sarapannya sudah siap.
Ucap Aurora begitu masuk di dalam kamarnya. Pasangkan dasiku. Al melempar dasi di tangannya tiba-tiba dan membuat Aurora refleks menangkapnya. Tunduk sedikit, Tuan. Aku tidak sampai. Ucap Aurora kesal saat suaminya itu mempermainkannya. Dari tadi ia berjinjit, namun tak sampai-sampai juga. Makanya olahraga, jadi nggak pendek begini. Ejek Al. Lagian Tuan sih, pasti Tuan sengaja mengajari saya. Tuan kan bisa pakai dasi sendiri. Ini kan salah satu tugasmu sebagai seorang istri. Ya, Anda menang, Tuan. Jawab asal Aurora. Bagaimanapun ia ingin melawan suaminya, namun suaminya itu selalu punya jawaban yang tak bisa membuatnya berkutik. Al memperhatikan wajah Aurora yang serius memasangkan dasi di lehernya. Kau tak perlu membersihkan apartemen. Ucap Al tiba-tiba. Kenapa? Tanya Aurora seraya menatap Al. Karena ada pembantu yang akan membersihkannya. Mungkin sore nanti dia sudah datang. Tapi kenapa harus pakai pembantu? Aku masih bisa membersihkannya. Tidak, kau hanya perlu memperhatikan kebutuhanku. Soal bersih-bersih dan cucian, biarkan bibi yang mengerjakannya. Itu bukan tugasmu. Kau boleh di dapur, tapi tidak untuk beres-beres. Tegas Alvaro. Aurora menatap Al bingung. Kau ini istriku, bukan pembantu. Jadi itu bukan tugasmu. Ucap Al seakan tahu apa isi kepala istrinya itu. Aurora hanya diam. Aku seistimewa itu. Dia bahkan lebih bisa menghargaiku daripada keluargaku. Al mengambil dompet dan mengambil 2 buah kartu saat Aurora telah selesai memasangkan dasinya. Nih, ucap Al seraya menyodorkan kartu itu. Untuk apa? Tanya Aurora bingung menatap 2 buah kartu itu yang Aurora tahu. Satu kartu itu adalah ATM, dan satunya lagi adalah kartu yang berwarna hitam. Ini untuk pelunasan utang ayahmu yang 100 juta. Bukankah hari ini kau akan melunasinya? Iya. Dan ini kartu untukmu. Kau bisa memakainya semaumu untuk keperluan sehari-harimu, kuliahmu, dan untuk kebutuhan rumah. PIN-nya tanggal pernikahan kita. Aurora hanya terdiam, menatap kartu itu tanpa berniat mengambilnya. Kenapa kau bengong? Ayo ambil. Aurora mengambil kartu itu dengan tangan gemetar. Lalu ia kembali menatap Al. Terima kasih. Al tersenyum lalu mengusap pucuk kepala Aurora tanpa canggung. Itu sudah kewajibanku. Jawabnya tersenyum. Apa kau ada kuliah hari ini? Iya, Tuan. Jam berapa? Jam 9. Siap-siaplah, kita sarapan bersama, lalu aku akan mengantarmu ke kampus. Al menghentikan langkahnya saat mendengar ucapan istrinya. Tidak perlu, Tuan. Aku bisa berangkat sendiri. Nanti kalau Tuan yang mengantarku, ada yang melihat Tuan bagaimana? Ujar Aurora panik. Ya tidak apa-apa. Aku tinggal bilang kalau aku mengantar istriku. Apa susahnya? Hah? Aurora kehilangan kata-kata. Kenapa semua hal seperti dianggap mudah dan enteng oleh pria itu?
Apa ia tidak takut jika nama baiknya akan sedikit terusik jika orang luar tahu kalau ia menikah lagi? Kepalaku pusing, ucap Aurora memijat pelipisnya, membuat Al yang sedari tadi menatapnya mengerutkan keningnya seraya menyeruput kopinya. Apa yang dia pikirkan? Apa dia takut ketahuan? Gumam Al dalam hati. Kopinya enak, ucap santai Al tanpa memperdulikan Aurora yang sedang kebingungan. Bersambung.